Halo, nama saya Aviana Effendi, NIM 23080554108. Nama saya Aristi Nur Fajrinat dengan NIM 23080554050. Nama saya Lydia Amanda Putri dengan NIM 23080554116. Di sini kita akan membahas tentang teori belajar sosial atau humanistik. 1. Menjelaskan teori sosial atau humanistik. 2. Menyebutkan ciri-ciri teori sosial. 3. Membandingkan pendapat tokoh pengembangan teori sosial. Saksikan video berikut ini. Nah, kalian tahu gak apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik adalah salah satu teori yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Teori humanistik ini dipelopori oleh Abraham Maslow, seorang imigran Rusia yang menetap di Amerika Serikat. Adanya teori ini karena Abraham Maslow mencoba untuk mengkritisi teori Freud dan behavioristik. Karena menurutnya, hal yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi yang dimilikinya. Teori ini memfokuskan pada psikologi manusia seperti pengembangan diri individu yang sesuai potensi dirinya, seperti mengamati dan menilai diri sendiri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Teori humanistik menekankan pada kognitif dan afektif, sehingga dalam proses mendidik menyebabkan kebebasan dalam individu. Kognitif, aspek penguasaan ilmu pengetahuan dengan metode belajar yang menghasilkan hasil belajar yang intelektual. Afektif yaitu sikap yang keduanya perlu dikembangkan dengan perasaan dan nilai-nilai yang dapat menyesuaikan diri. Pada dasarnya, seorang pelajar dinyatakan berhasil jika memahami lingkungannya dan dirinya sendiri agar dapat mencapai tujuannya. Tidak hanya seperti pada paham konstruktivisme yang ingin siswa membangun pengetahuannya saja, namun siswa sebagai manusia harus mampu mempertanggungjawabkan pembelajaran mereka sendiri sebagai manusia yang memang memiliki kebutuhan untuk melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui bahwa teori belajar sosial atau humanistik memiliki beberapa ciri-ciri yang hampir sama dengan teori belajar behavioristik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori humanistik adalah yang pertama yaitu fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Siswa memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan yang positif. Selain itu, teori ini memiliki proses pengendalian pengetahuan terjadi antara rangsangan dan tanggapan, dan perilaku yang mempelajari dari lingkungan melalui proses pengamatan. Selanjutnya adalah 3 tokoh pengembang teori humanistik. Yang pertama, Carl Rogers, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga Arthur Combs. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Meninggal 4 Februari 1987 di La Jolla, California. Beliau dikenal karena mengembangkan psikoterapi dan menjadi salah satu psikologi humanistik sehingga ia dapat mengembangkan teori humanistik. Roger menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya.
Ada juga 5 hal penting dalam proses belajar humanistik menurutnya, yaitu 1. Hasrat untuk belajar, 2. Belajar bermakna, 3. Belajar tanpa hukuman, 4. Belajar dengan inisiatif sendiri, dan yang kelima, belajar dan perubahan. Dengan hal-hal tersebut diharapkan proses belajar dapat berjalan dengan baik. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908, Brooklyn, kota New York, Amerika. Meninggal pada 8 Juni 1970, Menlo Park, California, Amerika. Dikenal karena pelopor aliran psikologi humanistik. Menurut Abraham Maslow, proses belajar harus dilalui seorang murid sebab dalam proses seseorang dapat mengetahui dirinya dan aktualisasi dirinya. Dan dalam prosesnya, Maslow mengatakan bahwa motivasi sangat penting untuk memiliki perubahan. Karena itu, seseorang akan bertanggung jawab akan dirinya dan sekitarnya. Arthur Combs lahir 3 Juni 1912 di Newark, New Jersey. Meninggal pada 21 Maret 1999. Beliau dikenal karena salah satu pengembang teori humanistik. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja dan di mana saja. Dan dari hal tersebut dapat diketahui bahwa seorang tenaga pendidik tidak dapat menuntut proses belajar muridnya, melainkan mereka sendiri yang bebas menentukan agar menghasilkan tujuan yang terbaik sesuai dengan keinginan.